power supply, Udah. DVD room, Ya. Udah. Ini hard disk. ini RAM, DDR3, 2 giga. Yang sebelah sini ada lekukannya. Udah. Ini motherboard. Udah. Ini heatsink. Ini heatsink. Mulai. Casing, Belum. Mulai. Mulai. Ini kabel power. Ini kabel VGA. Mulai. keyboard, Mulai. Tangan prosesor. Perhatikan segitiga kekuningan sebagai petunjuk ya. Selanjutnya dipasang sehingga tidak salah dalam pemasangannya. Ditutup dan dikunci pengaitnya sehingga bunyi klik. Selanjutnya pemasangan fan prosesor. Untuk pemasangan fan prosesor harus diperhatikan pengunci fan. Posisinya putar kebalikan arah jarum jam. Pastikan semua kaki sudah sesuai untuk siap dikunci. Selanjutnya pasang ke mainboard sehingga semua kaki-kakinya masuk ke lubang pada mainboard. Selanjutnya untuk kaki-kaki fan bisa kita lihat pada bagian belakang mainboard. Jika sudah masuk semua, maka langkah selanjutnya kita tinggal menekan penguncinya dengan cara ditekan sehingga bunyi klik. Selanjutnya pemasangan RAM dan DOM akses memory, ada petunjuk lekukan dan pada mainboard. Jika posisi salah, maka tinggal dibalik sehingga posisi benar. Selanjutnya pasang dan tekan kanan kirinya sehingga bunyi klik. Selanjutnya pemasangan power supply. Sesuaikan pemasangan pada posisi fan dan baut-bautnya tepat pada lubangnya. Dan selanjutnya kencangkan dengan memasang baut sebanyak 4 titik. Pemasangan back panel dipasang dari dalam casing, digunakan untuk port input output dari CPU ke perangkat luar. Setelah terpasang semua, tinggal dipasang mainboard, RAM, dan prosesor ke dalam casing. Pastikan semuanya tepat pada lubang-lubang yang ada pada casing.
dan pasang kencangkan dengan baut. Pemasangan hard disk dilakukan dari dalam casing. Masukkan ke slot hard disk. Sesuaikan lubang baut. Selanjutnya, pasang baut untuk mengunci supaya tidak bergerak ke kanan dan ke kiri sebanyak 2. Ya, selanjutnya untuk pemasangan DVD-ROM dilakukan dari luar casing atau dari depan. Sesuaikan dengan lubang pada DVD-ROM. Selanjutnya, dipasang bautnya supaya kencang dan tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri dengan memasangkan baut. Cukup 2 saja. Selanjutnya pemasangan power utama atau main power ke mainboard. Perhatikan penanda power utama tersebut, dan jika terbalik maka silakan dibalik untuk pemasangannya. Selanjutnya pemasangan power tambahan atau extension power ke mainboard, yaitu sebanyak 4 pin, dan perhatikan penanda atau penguncinya. Selanjutnya pemasangan power ke DVD-ROM dengan tipe SATA. Perhatikan bentuk L-nya, dan juga pemasangan power ke hard disk, dan juga perhatikan bentuk L dari power SATA. Selanjutnya kabel data SATA untuk dihubungkan antara mainboard ke DVD-ROM. Dan jangan lupa selanjutnya dihubungkan pula kabel data SATA dari mainboard ke hard disk. Selanjutnya pemasangan front panel audio, USB, dan tombol-tombol yang lain dilakukan dari luar. Namun seharusnya dilakukan ketika mainboard sudah dipasang di dalam casing. Ini hanya sebagai peraga. Yang pertama sudah dipasang front panel audio, dan yang kedua USB. Selanjutnya tombol-tombol power, reset, power LED, dan hard disk LED dipasang ke port yang sudah disediakan. Yang terakhir yaitu pemasangan dengan perangkat luar atau peripheral luar seperti mouse, keyboard, dan monitor. Jika mouse USB, pasang pada port USB dan keyboard pada USB. Tapi jika mouse maupun keyboard tipe PS2, pasang pada port PS2 yang berwarna hijau dan ungu. Selanjutnya pemasangan kabel VGA dari monitor, yaitu yang berwarna biru. Kencangkan bautnya. Dan yang terakhir yaitu pemasangan kabel power ke CPU. Perakitan selesai, dan inilah hasil perakitan yang sudah kami lakukan.
Terima kasih Ya, dan ini semoga adalah hasil bermanfaat. komputer